Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Kreator Amatir. Kali ini saya akan menceritakan lanjutan dari episode sebelumnya, di mana setelah kejadian kemarin Susi semakin bertekad untuk melanjutkan misinya menolong makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk mendukung channel ini, dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Sesampainya di rumah, aku pun langsung berbaring karena waktu masih menunjukkan jam 10 pagi. Ada waktu buat istirahat sebelum melaksanakan ibadah sholat duhur dalam pikirku. Lantas aku pun berbaring dan tidur sejenak. Tidak lama, ku dengar suara ibu membangunkanku hanya untuk mengingatkan kalau azan zuhur sudah berkumandang. Lantas, ku bergegas ke kamar mandi untuk mandi, karena dari kemarin aku belum mandi. Karena kesibukan dalam kegiatan orientasi, jadi nggak sempat mandi. Setelah selesai mandi, ku jalankan kewajibanku untuk beribadah seperti biasa. Semoga aja nggak ada hal-hal yang aneh lagi. Ku nggak mau Mila tahu rahasia ini. Dengan kejadian kemarin aja, Mila mulai curiga. Gerutuku dalam hati. Pikiranku beradu. Di sisi lain, aku nggak bisa terus-terusan berbohong pada Mila dan ibu. Di sisi lain, aku juga nggak mau mereka khawatir akan kelebihanku. Sudah aku putuskan, aku akan merahasiakan hal ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Sedari tadi, aku melamun memikirkan hal itu sampai tidak terasa waktu asyar pun telah tiba. Dan seperti biasa, aku langsung bergegas melaksanakan sholat asar. Karena waktu asar hanya sebentar, sebisa mungkin ku usahakan agar tidak tertinggal. Setelah sholat asar seperti biasa, untuk menghilangkan kejenuhan, aku berjalan-jalan mengelilingi kampungku dan mampir ke rumah Mila. Namun kebetulan Mila sedang tidak ada di rumah, jadi aku lanjutkan jalan-jalannya. Singkat cerita, azan maghrib telah berkumandang, namun saat ini aku pulang lebih dulu sebelum adzan maghrib. Setelah sholat maghrib dan isya, aku berdiam diri di kamar untuk belajar. Seketika aku tersenyum. Alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu hari ini, dan berkat ridhomu juga hari ini gak ada korban yang menemuiku. Dan beberapa hari kemudian, awal aku masuk sekolah. Dalam suatu perjalanan berangkat ke sekolah, tak sengaja aku melihat sebuah kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun ada satu hal yang ganjil di tempat itu. Ya,
sosok orang yang kecelakaan itu. Dia sedang menatap jasadnya yang terbujur kaku di atas hitamnya aspal, bersimbah darah yang keluar dari kepala orang itu. Dalam penglihatanku, orang itu seumuran denganku, dan ternyata orang itu satu sekolah denganku. Rasa pening pun tak bisa kuhindari di saat aku melihat darah yang mengalir dari kepala orang itu. Dina Sri Puspita, biasa dipanggil Dita. Itulah nama korban kecelakaan ini. 3 orang lainnya hanya mengalami luka-luka yang cukup parah, di antaranya patah tulang dan amnesia. Aku pun lantas meneruskan perjalanan ke sekolah karena takut kesiangan. Namun saat aku masuk ke dalam sekolah, ternyata kabar duka itu sudah sampai kepada guru-guru dan teman-teman yang lain. Aku masuk ke dalam kelas seperti tak berdaya, lemas, letih, lesu, dan ditambah rasa mual apabila teringat kejadian tadi. Namun sebisa mungkin aku harus bisa mengikuti pelajaran dengan fokus demi masa depanku. 4 mata pelajaran hari ini sudah selesai dan kini waktunya pulang. Dan sahabatku pun sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Karena kelasku dan Mila berbeda, jadi siapa yang keluar terlebih dahulu harus menunggu di depan gerbang sekolah atau di pos satpam. Kemudian kita berdua pulang. Namun dalam perjalanan pulang di tempat kejadian kecelakaan tadi pagi, kulihat Dita yang menangisi darahnya sendiri. Aku yang melihatnya tak terasa meneteskan air mata. Sontak Mila merasa heran denganku. "Sus, kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Mil." "Lalu kamu kenapa menangis, Sus?" "Enggak kok. Aku hanya sedih aja kalau ingat kejadian tadi pagi." "Emang ada apa dengan tadi pagi? Emang kamu gak tahu, Mil? Apa gak dikasih tahu sama guru kamu?" "Tentang apa, Sus?" tanya Mila. "Tentang si Dita, Dina Sri Puspita. Kecelakaan dan meninggal dunia tadi pagi." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Mila sembari memelukku. "Aku gak dengar, Sus. Memang ada pemberitahuan di kelasku, namun saat menyebutkan namanya, aku tak mendengarnya karena aku lagi ke kamar mandi, Sus." "Emang kamu tahu jelas kejadiannya, Sus?" tanya Mila. "Jelas banget, Mil. Dengan darah yang keluar terus-menerus dari kepalanya." "Ya Allah, Sus. Kasihan sekali nasibnya Dita ya, Sus. Allah lebih sayang sama Dita untuk dipertemukan dengan almarhum dan almarhumah orang tuanya." "Maksud kamu Dita itu anak yatim piatu, Mil?" tanyaku ngegas. "Iya, Sus. Dita sudah ditinggal orang tuanya sedari ia masih kecil. Dita tinggal bersama neneknya sekarang. Neneknya pun sudah sakit-sakitan. Betapa menderitanya neneknya Dita harus ditinggal sama orang-orang yang disayangnya. Hanya Ditalah yang bisa neneknya banggakan. Dita bisa bersekolah ke tahap sekarang karena kegigihannya mencari biaya sekolah seorang diri. Karena kerja kerasnya dan kepandaiannya Dita, akhirnya Dita mendapat beasiswa full sampai lulus sekolah."
Karena asik membicarakan Dita sampai tak sadar kalau kita sudah berada di depan rumah Mila. Lalu aku pun langsung berpamitan pada Mila dan berlalu pulang. Seperti biasa, rasa penasaran timbul di benakku. Rasa keingintahuanku membuatku merencanakan untuk menghampiri dan mencari di mana Dita berada. Pastinya Dita berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara itu. Lalu aku pun pamit ke ibu dengan alasan mau ke rumah Mila. Dan ibu pun mengizinkannya dengan syarat yang sudah sering diucapkannya. Ya, benar, jangan terlalu malam pulangnya. Lalu ku berjalan ke tempat kejadian itu dan benar saja Dita ada di sekitar situ, sedang duduk di pinggir trotoar sambil menangis terseduh-seduh. Kali ini aku tidak merasakan takut, yang ada aku merasakan kasihan pada roh Dita itu. Sepertinya Dita masih belum menerima kejadian kalau Dita sudah meninggal dunia. Ku duduk di samping Dita terus melihat wajah Dita. Lalu Dita pun melirik dan melihat ke arahku. "Susi," ucap Dita. "Iya, Dit, aku Susi," jawabku. Sontak Dita tak percaya dengan jawabanku. "Kamu Susi teman sekolahku kan?" tanya Dita. "Iya, aku Susi teman sekolahmu," jawabku tanpa melihat wajah Dita. "Apa kamu bisa mendengar suaraku, Sus?" tanya Dita. "Jangankan suaramu, tubuhmu juga aku bisa melihatnya." Dengan heran Dita menyangka aku sudah meninggal. "Apa kamu juga sudah meninggal, Sus?" tanya Dita. "Tidak, Dit, aku masih hidup. Allah memberikan aku kelebihan yang jarang orang lain punya, yaitu bisa melihat makhluk-makhluk yang gak bisa dilihat oleh mata telanjang." "Lalu untuk apa kamu kesini?" "Aku ingin mengajakmu pulang ke rumahku. Aku tak tega melihatmu seperti ini. Kalau kamu ikut denganku, setidaknya kamu bisa menceritakan kejadian yang menimpa dirimu, dan setidaknya kamu bisa menjadi temanku." "Tapi aku kan sudah meninggal, Sus," jawab Dita. "Ya, namanya teman tidak harus hidup, Dit. Masa kecilku kuhabiskan bersama teman-teman gaibku yang ada di sekitar rumahku. Ikutlah denganku, Dit, ke rumah supaya kamu gak sendirian lagi." Akhirnya Dita pun setuju untuk ikut pulang ke rumahku. Langsung kuajak Dita masuk ke kamar dan disambut oleh teman-teman gaibku. Perlahan-lahan kutanya kronologisnya Dita bisa kecelakaan. Dan Dita pun menceritakan dari masa kecil sampai napas terakhirnya. "Aku adalah anak yatim piatu, Sus. Aku hidup bersama seorang nenek yang sudah tua. Aku kasihan sama nenek. Sekarang nenek sendirian saja menungguku pulang. Aku juga bingung bagaimana caranya jasadku bisa disemayamkan dengan layak. Sedangkan untuk makan, nenek aja harus aku yang mencarinya. Harus aku yang mencarikan uangnya, Sus. Lalu, kenapa kamu bisa mengalami kecelakaan itu?" "Sehari sebelum aku kecelakaan, aku sedang membeli makanan buat nenek. Namun uangnya gak cukup untuk membelinya. Dan aku pun segera lari setelah menerima makanan itu tanpa membayarnya. Lalu pedagang itu pun mengejar dan mengikutiku sampai ke rumah. Bahkan pedagang makanan itu pun memperhatikanku di saat aku memberikan makanan itu pada nenek.
Entah rasa iba atau gimana, akhirnya pedagang itu pun pulang. Pagi harinya, di saat aku hendak berangkat sekolah, pedagang itu pun menemukanku. Aku yang ketakutan akan kejadian kemarin. Akhirnya aku lari. Pedagang itu tidak mengejarku, namun hanya mengikutiku dari belakang. Aku yang terlalu panik malah terus berlari. Dan tanpa aku sadari, ada sebuah motor menabrakku dengan kencang. Sampai aku terpental dan tertabrak mobil dan membenturkan kepalaku ke trotoar. Sebelum ku berhenti bernapas, kulihat mobil itu membantingkan setir dan menabrak sebuah pohon besar yang membuat kap depan mobil itu hancur dan membuat sepasang suami istri itu luka-luka. Dan motor yang menabrakku juga terlempar jauh yang sudah bisa dipastikan salah satu kaki dan tangannya ada yang patah. Lalu pedagang itu pun yang tadinya berjalan seketika berlari setelah melihatku terkapar di trotoar. Dengan tangisnya orang itu bilang, "Aku menghampirimu bukan untuk memarahimu, tapi aku menghampirimu untuk memberikan sesuatu untuk nenekmu. Tapi kenapa kamu malah lari? Andai kamu gak lari, mungkin kamu gak akan seperti ini, anak baik." Seketika aku pun menangis meratapi kebodohan dan kesalahanku itu. Bersambung. Kita akan lanjutkan cerita ini di episode berikutnya. Tetap pantengin terus dan saya mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua.